Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana dari program studi budidaya perairan dengan NIM S309 201921 Video ini saya buat untuk pemenuhan ITS mata kuliah mikrobiologi. Dalam sejarah perkembangan mikrobiologi dibagi menjadi 3 periode, yaitu sejarah mikrobiologi yang disebut dengan periode awal, periode keemasan, dan periode modern. Yang pertama ada periode awal. Sejarah mikrobiologi ini terjadinya penemuan mikroorganisme yang digunakan oleh Antonio van Leeuwenhoek yang telah mengaplikasikannya. Berawal dari penemuan mikroskop yang dilakukan oleh Zacharias Janssen dan Antonio van Leeuwenhoek yang menemukan dunia baru, yaitu dunia yang tak kasat mata dan tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi mampu dilihat menggunakan alat. Dalam hal ini adalah mikroskop. Dari mikroskop inilah mikroorganisme ditemukan. Dalam perkembangannya, di periode awal terjadi berbagai perdebatan mengenai teori-teori awal mula kehidupan setelah ditemukannya mikroorganisme. Adapun teori-teori tentang awal mula kehidupan. Yang pertama ada teori abiogenesis, kedua teori biogenesis, dan ketiga teori kuman penyakit. Yang kedua ada periode keemasan. Perkembangan mikrobiologi pada masa ini mengalami kemajuan dengan berbagai penemuan, mulai dari penemuan tentang cawan Petri, metode isolasi, dan identifikasi biakan. Penemuan cawan Petri, sistem pewarnaan bakteri termasuk juga pewarnaan gerang. Penemuan yang lain yaitu penemuan mikrobia dalam perubahan warna makanan dan minuman melalui fermentasi. Mikroba menghasilkan anggur, merusak anggur, dan mengawetkan makanan. Pasteur juga mendemonstrasikan mikroba penghasil sisa alkohol, asam butirat, dan asam laktat. Penemuan tentang manipulasi lingkungan dan seleksi mikroba untuk menghasilkan etanol, vinegar, lisin, monosodium glutamat, dan antibiotik atau mikrobiologi industri. Yang ketiga ada periode modern. Setelah perkembangan mikrobiologi yang berkembang sangat pesat dengan terjadinya penemuan-penemuan termasuk juga teknik dalam mikrobiologi. Ditemukan penemuan penting di dalam perkembangan mikrobiologi, di antaranya bidang kedokteran, pertanian, industri, dan biologi molekuler. Contohnya dalam hal ini, Paul Ehrlich yang menunjukkan bahwa adanya imunitas humoral yang dikembangkan. Kemudian ada Sibas Haburo Citasoto yang menemukan adanya antitoksin untuk parasit tetanus oleh Clostridium etania yang berkaitan dengan bidang kedokteran. Di bidang pertanian, adanya mikroorganisme pada akar tanaman yang disebut dengan Rhizobium yang mampu melakukan dekomposisi dengan baik sehingga menghasilkan bahan organik, termasuk juga bidang industri dalam hal penemuan-penemuan tentang fermentasi yogurt, pengembang roti, tape, dan juga tempe. Soal yang kedua, pengertian sel. Sel merupakan struktur terkecil yang menyusun makhluk hidup. Makhluk hidup sendiri contohnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, amoeba, dan bakteri. Sel berdasarkan penyusun makhluk hidup digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu multiseluler dan uniseluler. Multiseluler artinya makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel. Contoh makhluk hidup yang termasuk multiseluler adalah manusia, tumbuhan, hewan, dan jamur. Kemudian uniseluler artinya makhluk hidup yang tersusun atas satu sel saja. Contoh makhluk hidup yang termasuk uniseluler adalah protozoa atau amoeba dan bakteri. Pengertian eukariotik dan prokariotik. Eukariotik merupakan makhluk hidup yang mempunyai membran inti sel atau sering disebut juga dengan nukleus. Contoh makhluk hidupnya adalah manusia, tumbuhan, hewan, jamur, dan protozoa atau amoeba. Sedangkan prokariotik merupakan makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti sel atau nukleus. Contoh bakteri
Tidak hanya itu, bakteri memiliki golongan yang disebut dengan monera seperti ganggang hijau biru atau cyanobacteria yang hidupnya di laut. Adapun organel sel adalah bagian dari sel yang memiliki fungsi tertentu. Yang pertama ada nukleus, berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Kedua ada mitokondria, fungsinya untuk menghasilkan energi berupa ATP atau adenosentrifosfat. Yang ketiga ada membran sel, fungsinya untuk mengontrol keluar masuknya zat baik dari dalam maupun keluar sel. Yang keempat ada kloroplas, fungsinya untuk membuat makanan berupa karbohidrat dan tempat terjadinya fotosintesis. Yang kelima ada sitoplasma, fungsinya untuk tempat terjadinya metabolisme. Keenam ada dinding sel, fungsinya untuk melindungi sel itu sendiri. Ketujuh ada ribosom, fungsinya itu untuk membantu proses sintesis protein. Kedelapan ada lisosom, fungsinya untuk sekresi sel atau pencernaan dalam sel. Yang kesembilan ada lisosom, fungsinya Kesembilan ada badan Golgi, fungsinya untuk membantu proses metabolisme sel. Yang ke-10 ada vakuola, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir ada retikulum endoplasma, fungsinya untuk transportasi protein. Selanjutnya perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel hewan itu memiliki bentuk seperti lingkaran tidak beraturan, memiliki centrioles, memiliki silia dan mesos. Adapun perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki bentuk persegi panjang, memiliki kloroplas, memiliki plasmodesmata dan dinding sel kaku. Sedangkan sel hewan bentuk seperti lingkaran tidak beraturan, memiliki centrioles, memiliki silia dan memiliki lisosom. Soal yang ketiga, karakteristik bakteri, jamur, alga, dan virus. Karakteristik bakteri itu yang pertama, sel tunggal atau uniseluler tanpa nukleus. Sel bakteri tidak memiliki organel yang terbungkus membran, seperti mitokondria dan nukleus pada eukariota. Bakteri berukuran kecil, umumnya berukuran 1 mikron. Adapun karakteristik jamur, yang pertama merupakan organisme eukariotik. Kedua, multiseluler atau uniseluler. Ketiga, tidak berklorofil. Keempat, dinding sel tersusun atas hitin. Kelima, termasuk organisme kemoheterotrof. Keenam, aerob. Ketujuh, habitatnya bisa di air atau di tanah. Dan yang kedelapan, parasit dan saprofit. Karakteristik alga. Pertama itu memiliki sifat uniseluler atau multiseluler, mempunyai dinding sel atau tidak termasuk soliter, dapat bergerak dan tidak bergerak, termasuk metagenesis atau tidak dapat hidup dengan bebas atau bersimbiosis dengan jamur membentuk lisen. Pada tubuh ganggang atau alga ini tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Karakteristik virus itu bersifat parasit obligat intraseluler, bereplikasi di dalam sel menggunakan asam nukleat dan perlengkapan sintesis protein tools. Ukuran bervariasi, diameter 15-300 nm. Materi utama asam nukleat atau DNA atau RNA dan dibungkus oleh protein. Metabolisme tidak terjadi di luar sel, tidak tumbuh nada media atau biasa disebut dengan sel hidup. Soal yang keempat ada klasifikasi, morfologi, dan perkembangbiakan jamur. Klasifikasi bunyi itu ada 4. Yang pertama ada zygomicota, reproduksi secara seksual itu ada zygospora, dan secara aseksual ada spora. Hifa senositik, dinding sel dari zat hitin, punya haustoria menghasilkan zygosporogium. Contohnya Rhizopus stolonifer, Mucor hyemalis. Yang kedua ada ascomycota, reproduksi secara seksual ada ascospora, dan secara aseksual ada conidiaspora. Hifa bersekat, berinti banyak, spora tidak berflagela.
Yang ketiga ada Basidiomycota. Reproduksi secara seksual itu ada Basidiospora dan secara aseksualnya ada Conidiaspora. Hifa bersekat. Hifa vegetatifnya mempunyai satu inti haploid, punya basidiokarp dan badan buah seperti payung. Yang keempat ada Deuteromycota. Bentuk belum diketahui. Reproduksi secara seksualnya tidak ada. Sedangkan reproduksi secara aseksualnya itu Sporangiosphora, hifa bersekat dan dinding sel dari zat chitin. Adapun morfologi fungi. Yang pertama, morfologi mushroom. Terdiri atas tudung, kulit tudung, lamela atau bilah, cincin, batang, cawan, dan misela. Yang kedua ada morfologi mold. Perkembangbiakannya itu secara spora, terus terdiri atas tangkai, hifa stolon, dan hifa rhizoid. Dan yang terakhir ada perkembangbiakan fungi. Yang pertama spora aseksual, biasa disebut vegetatif. Tidak ada pertemuan antara gamet baik jantan maupun betina. Misalnya ada semacam fragmentasi, pembentukan tunas, zoospora, dan lain sebagainya. Yang kedua ada spora seksual, ada yang namanya peleburan gamet. Soal yang kelima, klasifikasi alga. Alga diklasifikasikan berdasarkan kandungan pigmen dominannya, yaitu pertama ada Chlorophyta atau alga hijau, memiliki pigmen dominan itu klorofil A dan klorofil B. Kandungan pigmen lainnya itu ada karoten dan xanthofil. Contoh Chlorophyta itu ada Ulva sp dan Spirogyra. Yang kedua ada Phaeophyta atau alga coklat, memiliki pigmen dominan vicosatin. Kandungan pigmen lainnya itu klorofil A, klorofil C, dan karotenoid. Contoh Phaeophyta ini adalah Macrocystis sp dan Laminaria sp. Yang ketiga ada Rhizophyta atau alga merah, memiliki pigmen dominan picoerythrin. Kandungan pigmen lainnya itu karoten, cyanofil, dan klorofil. Adapun pigmen lainnya itu ada karoten, xanthofil, dan klorofil. Adapun contoh Rhodophyta itu ada Euphysematum spinosum dan Dracaeolaria sp. Yang keempat ada Chrysophyta atau alga kuning dan emas, memiliki pigmen dominan karoten. Kandungan pigmen lainnya itu klorofil A dan klorofil C. Contoh Chrysophyta ini adalah Navicula sp dan Pauceria sp. Kelima ada Pyrophyta atau alga api. Disebut alga api karena beberapa bersifat bioluminescens atau dapat bercahaya, memiliki pigmen klorofil A dan klorofil C. Contohnya Noctiluca sp dan Serratium sp. Klasifikasi protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa diklasifikasikan menjadi 4. Pertama ada Rhizopoda. Alat geraknya berupa pseudopa atau kaki semu. Contohnya Amoeba proteus dan Entamoeba histolytica. Yang kedua ada flagellata. Alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk. Contohnya Euglena viridis dan Trypanosoma brucei. Yang ketiga ada ciliata. Alat geraknya berupa silia atau rambut getar. Contohnya Paramecium caudatum dan Balantidium coli. Yang keempat ada sporozoa, protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya itu Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Selanjutnya karakteristik alga. Yang pertama karakteristik Chlorophyta itu berwarna hijau terang, memiliki banyak anggota eutoriot, ada yang koloni, unisel, dan filamen, hidup di air tawar, air laut, dan air payau, umumnya melekat pada bebatuan.
Yang kedua ada Pheophyta, bersifat multiseluler, sebagian besar dapat ditemukan di laut. Yang ketiga ada Rhodophyta, itu menempel pada akar mangrove, bentuk arus silindris dan menyerupai daun atau blade. Percabangan dikotom atau monopodial. Kemudian bersel banyak dan makroskopis. Yang keempat ada Chrysophyta. Chrysophyta ini memiliki inti sel bersifat eukariotik. Ada yang uniseluler, ada pula yang multiseluler. Dinding sel mengandung selulosa dan bersifat autotrof. Yang kelima ada Pyrrhophyta, memiliki bersel tunggal, bersifat motil atau aktif bergerak, memiliki flagela, bersifat autotrof, heterotrof, dan parasit. Cangkangnya mengandung fosfor. Adapun karakteristik protozoa, yang pertama karakteristik Rhizopoda, habitat itu adalah perairan, proses reproduksi secara aseksual, mempunyai kaki semu, bentuk tubuhnya itu tidak tetap atau fleksibel, itu struktur tubuhnya terdapat bagian nukleus. Yang kedua karakteristik flagellata, mempunyai sifat autotrof, itu memakan zat organik yang terdiri dari larutan, mempunyai satu sel, itu mempunyai bagian kloroplas, habitatnya berada di daerah perairan air tawar. Karakteristik Ciliata itu mempunyai dua bagian inti sel. Perkembangbiakan dilakukan dengan cara aseksual dan seksual. Ditemukan di daerah air tawar, mempunyai sel satu dan bentuk tubuh tetap. Yang keempat ada Sporozoa, itu melakukan reproduksi dengan cara seksual, mempunyai sifat parasit, mempunyai sel satu dan tidak mempunyai peralatan untuk bergerak pada anggota tubuhnya. Selanjutnya morfologi alga. Morfologi alga mirip sel tumbuhan, yaitu bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Kemudian memiliki dinding sel dan kloroplas. Dinding sel mengandung selulosa, hemiselulosa, silika, kalsium karbonat, polisakarida, pektin, aldehyde, agar, dan keragenan. Morfologi protozoa. Semua protozoa itu memiliki vakula kontraktil. Protozoa dapat berada dalam bentuk vegetatif. Protozoa tidak mempunyai dinding sel, tidak mengandung selulosa dan kitin, dan mempunyai bentuk fleksibel. Kemudian perkembangbiakan alga. Alga berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual terjadi melalui berbagai cara, di antaranya fragmentasi, membelah diri, dan pembentukan spora kembara. Perkembangbiakan secara fragmentasi terjadi pada alga yang berbentuk lembaran atau benang. Selanjutnya perkembangbiakan protozoa. Protozoa berkembang biak baik secara seksual dan aseksual. Masing-masing kelompok protozoa berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual yang berbeda-beda. Misalnya amuba berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri, sedangkan sporozoa berkembang biak secara aseksual dengan skizogoni dan sporogoni. Soal yang keenam, pengertian enzim. Enzim sebagai aktor utama yang membedakan reaksi kimia dalam gelas kimia dengan reaksi biokimia atau dalam sel atau kompartemen sel. Enzimlah yang memberikan ciri bagi makhluk hidup, memungkinkan metabolisme energi. Singkatnya, kerja enzim menunjang semua proses kehidupan di bumi. Karakteristik dasar enzim. Yang pertama, enzim meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang kedua, aktif dalam jumlah sedikit atau ppm dan ppmb. Yang ketiga, tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi. Keempat, kerja katalis enzim spesifik atau hanya mengenai substrat spesifik. Kelima, aktivitas dipengaruhi lingkungan seluler. Keenam, sangat sensitif kerjanya dengan suhu, pH, bentuk folding. Yang ketujuh, suhu optimum
35 derajat sampai 40 derajat Celcius, kecuali enzim pada bakteri termostabil bila bekerja lebih dari 45 derajat Celcius. Yang ke-8 pH 6-8. Untuk ke-9 membutuhkan koenzim, misalnya biotin dan kofaktor. Kemudian yang ke-10 dibentuk melalui mekanisme dogma genetik atau ekspresi gen. Dan yang terakhir itu berdasarkan tempat, ada endoenzim dan eksoenzim. Berdasarkan tabel yang ditampilkan itu, untuk membentuk substrat B dibutuhkan enzim 1. Untuk membentuk substrat C dibutuhkan enzim 2 dan enzim 4. Dan untuk substrat B dibutuhkan enzim 3. Sementara dalam lintasan metabolisme, apabila produk telah banyak, produk dapat menghambat kerja enzim. Selanjutnya struktur enzim. Pertama, pada umumnya tersusun dari protein. Protein penyusun enzim tidak dapat berupa protein sederhana atau protein yang terikat pada gugusan non-protein. Selanjutnya, banyak enzim hanya terdiri atas protein. Kemudian terdiri atas 500 sampai 1000 asam amino. Banyak molekulnya 50.000 sampai 100.000. Struktur dasar enzim ada kofaktor, ada tempat aktivitas katalik, dan koenzim. Koenzim adalah molekul organik kecil, tahan panas, dan mudah terdisosiasi. Selanjutnya ada cara kerja enzim. Ada 2 teori umum, yaitu teori Indo-Sitwit dan teori Luk and Kay. Indo-Sitwit. Teori Indo-Sitwit tidak terlalu memperhatikan bentuk state kataliknya. Kofaktor atau aktivator enzim akan berkaitan dengan sisi alosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Kedua, ada teori Luk and Kay. Sesuai dengan nama teorinya, gembok dan kunci harus cocok. Jika tidak cocok, maka tidak bisa terbuka. Teori ini suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk kemudian lepas dari enzim. Itulah jawaban mites dari mata kuliah mikrobiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.